datang di IVET Podcast. Hari ini saya Aziza bersama dengan dua wanita cantik dari program studi PJJ PG PAUD Universitas IPET. Kita kenalan dulu, ada Bu Atika dan Bu Budi. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Atika Zarapuri. Saya selaku Kaprodi PJJ PG PAUD dan di samping saya ada silakan Ibu. Halo, saya Budi Dia Lestari. Saya adalah dosen di Prodi PJJ PG PAUD. Oke, luar biasa. Sekarang kita sudah bersama Bu Kaprodi dan Bu dosen dari PJJ PG PAUD. Kita ngobrol ringan tentang Prodi PJJ ya Bu ya. Kalau kita ngomongin PJJ ini kan pembelajaran jarak jauh ya Bu. Berarti kan mahasiswa nggak selalu datang ke kampus gitu ya. Nah, gimana sih Bu PJJ ini tetap menjaga kualitas keterampilan mahasiswa gitu meskipun dari jarak jauh atau dari online gitu Bu? Oke, terima kasih Mbak Ziza atas kesempatannya. Nanti ditambahkan ya Ibu Budi. Baik, karena memang banyak orang yang beranggapan kalau PJJ itu kan kuliah jarak jauh yang fokusnya itu hanya pada teori saja. Padahal di PJJ PG PAUD Universitas IPET Semarang ini, kami merancang pembelajaran agar mahasiswa tidak hanya memahami secara konsep, tetapi juga benar-benar mampu menerapkannya di lapangan nantinya. Jadi sebagai calon guru PAUD, mahasiswa tentu harus memiliki kompetensi, ada dari pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang semua itu nanti di dalam proses pembelajaran kami bisa memadukan dari berbagai metode. Ada diskusi interaktif melalui kelas virtual, studi kasus, project based learning, praktik mengajar, atau micro teaching. Termasuk di dalamnya juga ada penyusunan media pembelajaran sampai praktik lapangan di satuan pendidikan. Bu Budi mau menambahkan? Silakan Ibu. Oke. Terima kasih nggih Bu kesempatannya Bu Kaprodi. Jadi meskipun proses belajarnya itu fleksibel dan berbasis teknologi, kualitas atau kompetensi yang itu tetap menjadi prioritas bagi kami ya. Jadi mahasiswa juga terbiasa untuk menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Itu yang menjadi salah satu keterampilan bagi guru di era 21 ini gitu nggih. Ya, betul. Oke, luar biasa. Jadi PJJ PG PAUD ini tetap fleksibel dan tetap memastikan kalau keterampilan mahasiswanya tuh bagus gitu ya Bu ya. Luar biasa. Dan FYI teman-teman, PJJ PG PAUD di Universitas IPET ini adalah satu-satunya prodi PJJ yang resmi gitu ya Bu di Indonesia ini. Jadi nggak beralibi apa-apa, langsung prodi PJJ PG PAUD gitu. Kita punya SK-nya, itu luar biasa teman-teman. Terus nih Bu, siapa aja sih Bu yang jadi mahasiswa yang ambil di prodi PJJ PG PAUD ini? Apakah biasanya guru-guru yang sudah mengajar PAUD atau dari latar belakang pendidikan lain, Bu? Oke, Mbak Sisa. Jadi semua yang barusan Mbak Sisa tanyakan, mahasiswa kita di prodi PJJ PG PAUD ini semua dari latar belakang yang tentunya sangat beragam sekali karena itu bisa menjadi salah satu kekuatan di dalam program studi PJJ PG PAUD ini yang nantinya sebagian besar karena memang semuanya guru PAUD ya teman-teman ya. Jadi yang sudah aktif mengajar ada di layanan TK, KB, SPS, TPA, bahkan RA yang mereka ingin meningkatkan kompetensi sekaligus memenuhi kualifikasi akademik sebagai pendidik yang profesional. Oke, luar biasa. Namun, tidak sedikit pula mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA atau SMK yang memiliki minat besar terhadap dunia pendidikan anak usia dini. Di sini juga ada dari background orang tua, pengelola lembaga PAUD, tenaga pendidikan, bahkan masyarakat umum yang ingin berkarir sebagai guru PAUD. Oke, luar biasa. Karena apa Bu Budi? Ya, karena sistemnya fleksibel ya. Jadi program ini tuh sangat cocok bagi siapa saja yang tetap ingin belajar, walaupun dia tidak harus datang ke kampus, tapi dia bisa belajar dari rumah, kapan saja, waktunya juga fleksibel ya, kemudian bisa dengan pekerjaannya, dengan aktivitasnya ya, itu bisa sambil kuliah. Jadi memang benar-benar fleksibel, dimanapun, kapanpun kita bisa tetap kuliah. Oh, jadi bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah, bisa sambil ngajar, sambil kerja, sambil ngomong anaknya mungkin bisa ya Bu ya? Bisa disambi. Bisa tetap sambil belajar sambil berkegiatan. PJJ PG PAUD. Betul. Gitu. Wah, luar jadi biasa. Solusi kayaknya. Oh, jadi solusi. Betul. Terus nih Bu, ngomongin tentang solusi pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, tantangan terbesar apa yang sering dihadapi sama mahasiswa PJJ PG PAUD nih Bu? Dan gimana sih dosen-dosen dari prodi PJJ PG PAUD ini mendampingi hal tersebut? Oke, baik Mbak Ziza, untuk tantangan terbesar mahasiswa PJJ sebenarnya bukan dari kemampuan akademik saja ya, tapi bagaimana mereka bisa mengelola waktu, karena memang sebagian besar mahasiswa kami itu sudah pada bekerja, memiliki keluarga, bahkan ada yang harus bisa membagi waktunya untuk
bagaimana mengajar, mengurus anak, sampai harus tetap bisa berkuliah. Ini tentunya harus membutuhkan komitmen dan disiplin yang tinggi. Selain itu juga ada tantangan dalam penggunaan teknologi, terutama bagi mahasiswa yang baru pertama kali mengikuti pembelajaran daring. Namun, kami tidak akan membiarkan teman-teman mahasiswa berjuang sendiri, karena sejak awal mereka akan mendapatkan orientasi untuk penggunaan sistem pembelajaran, pendampingan akademik, serta bimbingan dari para dosen yang akan selalu terbuka untuk berdiskusi melalui berbagai media komunikasi. Bu Budi mau menambahkan? Oke, baik. Saya sambungkan ya. Jadi kami juga ini berusaha itu menciptakan suasana belajar yang humanis gitu ya Mbak Sisa dan Bu Atika. Jadi dosen itu bukan hanya sekedar menyampaikan materi, tetapi kami juga menjadi mitra belajar yang siap memberikan arahan, motivasi dan juga solusi bagi mahasiswa yang menghadapi kendala. Jadi karena memang mahasiswa tidak bertatap muka dengan kita, jadi sebisa mungkin kita menjalin hubungan ini dengan baik gitu ya. Dan kami juga ini membangun hubungan antara dosen mahasiswa itu agar tetap seperti kekeluargaan. Jadi untuk komunikasi mereka menyampaikan beberapa kendala itu enggak sungkan, enggak takut dengan dosennya. Karena kalau mereka sudah sungkan, takut ya apalagi kita enggak ketemu itu akan tidak terjadi hubungan yang baik ya. Jadi karena kita tidak bertemu setiap hari, jadi kita bangun itu secara baik. Wah, luar biasa. Jadi pendampingannya tentunya lebih maksimal ya Bu ya, supaya mahasiswa tuh nggak takut gitu untuk ngomong, Bu saya punya kendala ini gitu. Terus pendampingan dari dosen juga nggak cuman yang teori, materi, akademik aja, tapi juga bagaimana sih sistem pembelajarannya, bagaimana teman-teman bisa akses tugas, akses materi, dan melaksanakan pembelajaran dengan fleksibel gitu ya Bu. Wah, luar biasa. Terus apa sih Bu yang mau disampaikan untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa yang mau daftar di PJJ PG PAUD Universitas IKAN? Silahkan Bu. Pesan sederhana yang namun tetap di sini penting ya teman-teman ya, untuk mahasiswa yang saat ini sedang berproses, tetaplah semangat karena setiap tugas yang teman-teman kerjakan, setiap diskusi yang teman-teman ikuti, dan setiap tantangan yang teman-teman mahasiswa lalui adalah investasi untuk masa depan anak-anak Indonesia tentunya. Dan di sini menjadi guru PAUD bukan sekadar profesi saja, namun panggilan untuk membangun fondasi karakter, kreativitas, dan kecerdasan generasi bangsa sejak anak usia dini. Nah, bagi masyarakat yang masih ragu untuk melanjutkan kuliah, jangan menunggu waktu yang sempurna. Karena kesempatan terbaik kita bisa dimulai hari ini, mulai detik ini kalau bisa. Melalui program studi PJJ PG PAUD Universitas IFET Semarang, teman-teman semua dapat kuliah dengan lebih fleksibel, tanpa harus meninggalkan pekerjaan ataupun keluarga. Nantinya juga teman-teman akan didampingi oleh dosen yang berpengalaman, memperoleh pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, serta dipersiapkan untuk menjadi pendidik yang profesional, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena kita percaya setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, yang membedakan adalah keberanian untuk memulai. Jadi mari bergabung bersama keluarga besar PJJ PG PAUD Universitas IFET Semarang. Bersama kita wujudkan pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan melahirkan generasi emas Indonesia. Wah, luar biasa. Kuliah fleksibel, prestasi maksimal, bersama PJJ PG PAUD Universitas IFET Semarang, mari belajar tanpa batas, berkarya tanpa henti, dan menginspirasi masa depan anak Indonesia. Wah, luar biasa. Ini kayak tagline-nya panjang banget nih. Yo, nyampainya mendadak katanya ya teman-teman ya. Dan ternyata kompak banget loh ternyata ibu-ibu dari PJJ PG PAUD ini. Oke, ada yang mau disampaikan lagi nggak Ibu? Mungkin apa gitu? Mau ngasih pantun aja. Oh, pantun boleh banget. Pantunnya bareng-bareng yuk. Cakep-cakep kan. Silahkan Bu. Siap Ibu Budi? Oke, siap semuanya yang mau nonton. Pergi ke taman, memetik melati. Cakep. Harumnya semerbak sampai ke halaman. Cakep. Kalau ingin sukses menjadi pendidik sejati, PJJ PG PAUD Unisfed, pilihan masa depan. Wah, oke. Biasa. Selain tagline-nya yang oke, pantunnya juga oke banget nih. Kita lihat-lihat. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu Kaprodi, Bu dosen. Ilmunya hari ini sangat bermanfaat. Jadi teman-teman yang mungkin sudah mengajar di PAUD, masih pengen belajar lagi, bisa di PJJ PG PAUD Universitas IFET. Karena nggak akan mengganggu jam mengajar ya Bu. Nggak akan mengganggu keseharian teman-teman semua. Asalkan teman-teman mau belajar. Karena
seperti yang dibilang Bu Atikah tadi, kalau tidak dimulai dari sekarang mau dimulai dari kapan lagi gitu ya Bu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih banyak buat Sama-sama Mbak teman-teman. Sisa. Semoga dengan nonton video ini teman-teman jadi yakin mau masuk PJJ PAUD Lebih Universitas mantap aja ya deh, gitu. pilihannya. Lebih mantap pasti. Oke, terima kasih banyak nih Ibu sekali lagi. Sama-sama Mbak Sampai Sisa, jumpa di terima event kasih podcast sekali. selanjutnya. Dadah.